Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Silviana dengan NIM 401222127. Saya dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Baik, saya akan menjelaskan isi pembahasan dari artikel jurnal yang berjudul Analisis Indikator Makroekonomi pada Masa Pandemi COVID-19. Dalam artikel jurnal tersebut menjelaskan secara terperinci mengenai analisis indikator makroekonomi pada masa pandemi COVID-19. Bahasa yang digunakan dalam artikel jurnal tersebut cukup jelas dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya, untuk metode penelitian. Dalam artikel jurnal tersebut didesain dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan data diperoleh dari dokumentasi studi kepustakaan dan peneliti memperoleh data sekunder dari website lembaga resmi diantaranya Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Analisis data menggunakan teknis analisis deskriptif terhadap data yang diteliti. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Secara spesifik, analisis data dari penelitian tersebut menguraikan 4 data indikator ekonomi makro, yaitu yang pertama ada produk domestik bruto, yang kedua BI rate, yang ketiga uang beredar, dan yang keempat inflasi. Baik, untuk poin yang pertama yaitu produk domestik bruto pada masa pandemi COVID-19. Produk domestik bruto pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif di angka minus 2,07%. Angka negatif ini menjadi yang pertama sejak terakhir kalinya Indonesia mengalami pada tahun 1998. Pembatasan kegiatan masyarakat sangat berdampak pada aktivitas ekonomi. Di sektor perdagangan, banyak pusat perdagangan yang mengalami pembatasan jam operasional. Kondisi ini tentunya mengurangi transaksi perdagangan secara agregat. Di antara sektor pada pendekatan lapangan usaha, sektor pertanian menjadi satu-satunya sektor yang masih mengalami pertumbuhan positif. Hal ini diperkirakan karena permintaan kebutuhan dari sektor pertanian cukup tinggi. Kebutuhan hasil dari pertanian yang berkaitan dengan perobatan herbal mengalami kenaikan yang cukup tinggi karena kebutuhan masyarakat untuk menjaga kesehatan. Sedangkan ekspor dan impor menunjukkan angka pertumbuhan negatif. Ekspor turun sebesar minus 7,71% dan impor minus 14,71%. Pembatasan kegiatan masyarakat membuat produsen ekspor mengalami penurunan produksi akibat salah satunya pembatasan tenaga kerja. Permintaan dari luar negeri juga cenderung menurun akibat daya beli masyarakat luar negeri yang ikut menurun. Sementara dalam bidang impor mengalami penurunan yang tinggi diakibatkan oleh produksi perusahaan luar negeri yang menurun. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu BI rate pada masa pandemi COVID-19. Sejak tahun 2019, BI rate menunjukkan angka yang menurun. BI rate rata-rata pada tahun 2019 adalah 5,63%, kemudian turun signifikan pada tahun 2020 dengan rata-rata 4,25%. BI rate rata-rata di tahun 2020 memiliki nilai rata-rata paling kecil, yaitu 4,25%. Ini merupakan rata-rata terendah dari tahun-tahun sebelumnya. Bank Indonesia melihat perekonomian Indonesia perlu terus dipulihkan agar mengalami pertumbuhan positif setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19. Penurunan ini diharapkan dapat diikuti oleh lembaga keuangan, sehingga angka pembiayaan untuk sektor produktif prioritas terus meningkat. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum pandemi, kebijakan suku bunga tidak pernah mengalami kenaikan sejak Januari 2019. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu uang beredar pada masa pandemi COVID-19. Jumlah uang beredar dari tahun ke tahun angkanya terus meningkat. Jumlah uang beredar pada tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tajam dibandingkan dengan pertumbuhan di antara tahun-tahun sebelumnya. Kenaikannya sekitar 700 triliun rupiah yang pada beberapa tahun sebelumnya kenaikan tidak ada yang lebih dari 500 triliun rupiah. Fenomena ini konsisten dengan penurunan BI rate yang dilakukan Bank Indonesia mulai tahun 2019 hingga tahun 2020. Kemudian poin yang terakhir yaitu inflasi pada masa pandemi COVID-19. Inflasi pada tahun 2020 menunjukkan angka terendah yaitu 1,68%. Selama tahun 2020 terjadi 9 bulan mengalami inflasi dan 3 bulan mengalami deflasi. Ketiga bulan yang mengalami deflasi adalah bulan Juli, Agustus, dan September. Di ketiga bulan tersebut, batasan kegiatan masyarakat sedang digalakkan oleh pemerintah sehingga berdampak pada lambatnya perekonomian.
Selanjutnya, pada bulan Juli dan Agustus, yang biasanya sektor rekreasi, olahraga, dan budaya menyumbang angka inflasi tinggi, pada tahun 2020 nilainya menurun karena pembatasan kegiatan masyarakat.